Di dalam bahasa Python untuk menuliskan bilangan tadi ya, untuk desimal itu langsung integer ya, integer 0 sampai 9. Jadi langsung diketikkan tanpa ada penambahan kode. Nah, untuk biner itu ada penambahan ya. Di biner itu menandakan bahwa dia sebagai nilainya biner ya, menggunakan OB ya. 0 ya, 0B ya. Kemudian kalau oktal ini 0O ya. Jadi kalau ada penulisan nanti integer kemudian ada OB, ini berarti nanti dia biner, kemudian oktal O0. 0O ya. Kemudian untuk heksadesimal itu dimulai dengan 0x ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi sistem basis data hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem bilangan. Jadi pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas array ya, array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Kemudian juga sudah saya berikan contoh penggunaan array di bahasa Python. Ya, semoga kalian sudah melihat nih video yang kemarin saya bagikan ya, sehingga kemudian dicoba sehingga tahu prosesnya, alurnya ketika menggunakan array 1 dimensi dan juga array 2 dimensi di Python. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sistem bilangan ya. Kalian bisa buka kembali di slide-nya. Nah, untuk penjelasan di video kali ini, saya akan menjelaskan pada sistem bilangan. Jadi, sistem bilangan ini ada 4 ya yang digunakan ya. Ada sistem desimal, kemudian sistem bilangan biner, dan oktal serta heksadesimal. Nah, simbol yang digunakan di dalam sistem bilangan ya, sistem bilangan desimal itu basisnya 10 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sistem bilangannya. Jadi basis 10, 0 sampai 9. Kemudian untuk sistem bilangan biner ya, basisnya adalah 2. Jadi hanya ada 2 simbol, 0 dan 1. Kemudian di oktal basisnya adalah 8 ya. Basisnya 8 dengan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian ada heksadesimal. Nah, itu yang keempat, heksadesimal itu simbolnya ya. Di basis 16 simbolnya 0 sampai 9 ditambah ada simbol A, B, C, D, E, F ya. Jadi dimulai dari 0 sampai 9 kemudian ada A, B, C, D, E, F gitu. Ya. Nah, sistem bilangan ini nantinya kita akan menggunakan bahasa Python ya. Bahasa Python melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 1. Nah, di dalam bahasa Python untuk menuliskan bilangan tadi ya, untuk desimal itu langsung integer ya, integer 0 sampai 9. Jadi langsung diketikkan tanpa ada penambahan kode. Nah, untuk biner itu ada penambahan ya. Di biner itu menandakan bahwa dia sebagai nilainya biner ya, menggunakan OB ya. 0 ya, 0B ya.
Kemudian kalau oktal ini 0 O ya. Jadi kalau ada penulisan nanti integer kemudian ada OB ini berarti nanti dia biner kemudian oktal O0. 0 O ya. Kemudian untuk heksadesimal itu dimulai dengan 0x ya. 0x ini heksadesimal. Baik, kita lihat di sisi penulisan programnya. Nah, ini saya sudah buatkan contoh programnya. Ya. Contoh penulisan program di Python. Nah, untuk nilai desimal, misalnya saya punya nilai angka A12. Ya. Nah, saya mau menampilkan nih nilai desimal dari A. Ini adalah ya print nilai desimal A adalah koma A ya, print A. Kemudian untuk biner ya, untuk biner di sini saya menggunakan variabel B. Nah, B biner dimulai dengan nih 0, angka 0, B. Kemudian tadi kan dimulai dengan hanya 2 simbol ya, 01, 01. Nah, ini ada 0B, 10, 10. Nah, ini saya munculkan. Nah, untuk menampilkan ya, menampilkan di dalam layar ini ada 2 jenis ya. Saya akan menampilkan menggunakan nilai biner ya. Di sini nilai biner dari B dengan simbol ya, dengan simbol untuk OB-nya. Itu menggunakan bin ya. Ini biner, bin dalam kurung B. Kemudian untuk menghilangkan OB-nya ya, 0B-nya menghilangkannya menggunakan perintah nih. Bin dalam kurung B, ini tadi variabel, kemudian kurung siku 2 titik ya. 2 titik. Maka ini akan diambil nih dari 2 ke belakang gitu. Kemudian print. Nah, ini untuk membuat space saja. Kemudian untuk oktal, nah ini contohnya oktal C 0O125. Nah, kemudian di print oktal dengan simbol. Ini langsung OCT ya. Kemudian print nilai ini oktal dari C tanpa simbol. Nah, ini OCT C. Nah, jadi untuk menghilangkan simbolnya ini dalam kurung siku 2 titik. Kemudian untuk heksadesimal, ini variabelnya D, heksadesimal 0x12A, misalnya 12A. Nah, kalau dicetak hasilnya ini nilai heksadesimal. Heksadesimal. Ini juga nilai heksadesimal. Dengan simbol dan tanpa simbol. Oke, kita jalankan running ya, kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Jadi nilai desimal dari A ini 12 tadi untuk A desimal, kemudian nilai biner dari B dengan simbol. Nah, ini ada simbolnya 0B 1010, tanpa simbol itu menggunakan 1010. Kemudian untuk oktal C, nilai C-nya dengan simbol, nah 0O125, kemudian nilai oktal tanpa simbol, ini dihilangkan simbolnya sama. Di heksadesimal juga sama seperti itu. 0x muncul ya. Nah, kemudian untuk dihilangkan tanpa simbolnya, nah ini jadi 12A saja. Oke. Semoga sudah jelas ya, perhatikan lagi contoh alur programnya untuk penulisan ya, untuk penulisan di bahasa Python. Nah, kemudian di dalam materi sistem bilangan kita akan ketemu namanya konversi bilangan
Ya, konversi. Konversi itu apa? Jadi dari nilai desimal itu bisa dikonversi ke biner, bisa dikonversi ke oktal atau heksadesimal. Ya. Atau kebalikan, dari biner ke desimal, ke oktal, ke heksadesimal. Ya. Atau juga sama, dari oktal ke biner, desimal, atau heksadesimal, atau juga dari heksadesimal ke 3 ini. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Ya, cara mengkonversinya itu kalau dari desimal ke biner, di materi di slide itu adalah dibagi menjadi 2. Jadi nilai desimalnya dibagi 2, ya. Sisa baginya di sisa baginya disimpan, nah sampai nilainya habis dibagi 2. Kemudian kalau desimal ke oktal sama, nilainya desimal dibagi ke oktal itu dibagi 8. Kalau desimal ke heksadesimal, berarti desimalnya dibagi 16. Ya, sisanya berapa? Maka akan menghasilkan. Nah, dengan cara pembagian itu adalah cara manual. Nah, bagaimana mengkonversi nilai desimal ke biner, ke oktal, dan heksadesimal di bahasa Python. Ya, di bahasa Python. Nah, ini saya contohkan di sini. Saya punya nilai desimal 12. Ya, ini variabelnya nilai desimal 12 atau 12. Kemudian cara mengkonversinya. Ya, cara mengkonversinya adalah ini kita buat variabel baru, nilai biner. Nah, tinggal dimasukkan bin, ya, bin dalam kurung nilai desimal. Nah, ini tadi nilai awal desimal. Kemudian ke oktal, nilai oktal, ya, oktal, ya, OCT nilai desimal. Kemudian nilai heksadesimal, nilai hek, ya, nilai desimal. Jadi dengan menggunakan bahasa Python ini, kalian tidak perlu repot-repot lagi menghitung manual. Tapi memang saran saya kalian bisa menghitungnya, ya, menghitung secara manual, ya, contohnya sudah ada, dihitung secara manual, kemudian nanti dicocokkan dengan hasil yang computerized, ya, komputerisasi, atau menggunakan kalkulator pun juga bisa. Jadi dibandingkan hasil perhitungan manual dengan komputer sama atau tidak. Oke. Nah, kita akan mencetak, ya, dicetak, di print, cetak nilai desimal, ya, kemudian hasil konversinya dari desimal ke biner, ya, nilai ini dicetak nilai biner, kemudian hasil konversi desimal ke oktal, di sini cetak nilai oktal, kemudian desimal ke heksadesimal, ini cetak nilai heksadesimalnya. Coba kita jalankan. Oke, running. Nah, hasilnya seperti di bawah. Ya. Nilai tadi 12, kalau di dalam konversi ke biner, ya ini OB, ya. Nih kan ada OB-nya. Bukan O, ya, 0, sorry. 0, 0B, 1100. Kemudian kalau oktal 0O14, ya. Kemudian untuk heksadesimal 0x C. Nah, nilai 12 ini ada di C. Itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini OX tadi, ya? Tinggal di sini tadi, ya kan? Biner berarti ini tinggal ditambah 2 titik, ya. Di sini ke oktal juga sama. 2 titik. Di sini juga 2 titik. Ya, titik 2. Dijalankan, hasilnya hilang, ya, simbolnya hilang, begitu. Kemudian bagaimana mengkonversi dari nilai biner ke desimal ke oktal? Nah, ini saya contohkan lagi. Contoh untuk nilai biner.
Kalau tadi kan ini dari desimal. Desimal. Nah, ini saya hapus dulu. Ya. Kalau dari biner ke desimal bagaimana, ke oktal bagaimana, dan heksadesimal bagaimana nilainya. Nah, ini contohnya nilai binernya OB 110 1101, kemudian nilai desimalnya berarti langsung kalau desimal langsung dikonversi nilai biner dari desimal ke biner. Kemudian nilai oktal perlu function OCT ya dalam kurung nilai biner. Kemudian nilai heksanya heksa nilai biner. Nah, tinggal kita running. Set. Nah, ini hasilnya. Untuk nilai biner 110 ya. Kalau dicetak ya. Oh, ini harusnya dihilangkan. Ini udah saya hilangkan ya untuk simbolnya 0B-nya. Di sini 0,2. Nah, kemudian konversi biner ke desimal. Ini 13, biner ke oktal 0O15, kemudian biner ke heksa 0D, 0XD. Nah, ini 13 di heksa ini adalah D. Seperti itu. Nah, ini cara menghilangkan simbolnya seperti tadi ya. Dikasih 2 titik ya. Kemudian di sini juga 2 titik. Nah, di running lagi hasilnya akan hilang simbolnya. Seperti itu. Jadi kalau ada simbolnya kan mengganggu ya. Sehingga dihilangkan aja simbolnya. Oke, lanjut di proses. Bagaimana kalau ini dari oktal ke biner, ke desimal, dan heksadesimal. Sama, tinggal dipindahkan ini aja. Ini saya sudah contohkan dari biner ke desimal. Nah, kemudian bagaimana jika datanya ini adalah input dari user? Ya, user yang input ya. Seperti kemarin kan di array, bagaimana kalau user itu menginput ya, menginput nilainya berapa, terserah si user mau input nilai berapa. Nah, ini saya contohkan untuk kode programnya, hanya beberapa kode program, sangat mudah ya. Di sini saya punya variabel tampung nilai ya. Untuk menampung nilainya adalah array ya. Kemudian inputnya angka. Input ya. Integer, input nilai angka ya. Baru dikonversi. Nah, dikonversi ke nilai biner ya. Tampung nilai titik append bin angka dari angka yang diinput dijadikan biner, kemudian dijadikan oktal, kemudian dijadikan heksadesimal, dan juga ini dimasukkan ke dalam nilai tampung, nilai yang dimasukkan tadi. Taruh di paling belakang. Ini terserah ya nanti, atau taruh di depan, belakang nggak apa-apa. Nah, ini jadi biner, oktal, heksa, dan desimal. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya adalah print. Nah, ini print untuk pembatas, kemudian hasil konversi input ya. Input angka tadi. Angka berapa yang diinputkan? Nah, print tampung nilai. Nah, ini nanti di print nilai array-nya. Coba kita jalankan ya, jalan running. Ya. Saya mau memasukkan angka misalnya 3567. Nah, ini kalau dikonversi jadinya berapa? Wow. 3 hasil konversinya itu ada ya 3567 dikonversi ke biner ya 0B 1101111011111. Nah, ini 111. Nah, ini kan dibagi 2 habis ini. Dibagi 2 sisa 1, dibagi 2 sisa 1, bagi 2 sisa 0, dan seterusnya.
Kemudian kalau ke ini 0B oktal ya. Nilainya 3567 itu 6757. Kalau heksa, oh heksa ternyata lebih sedikit ya. Di heksa lebih sedikit. 0x ya. 0x DEF. 0x DEF dan dicetak ke 3567. Ini untuk nilai inputnya tadi. Oke, bagaimana untuk menghilangkan ini? OB, O0, 0OHX ya. Nah, ini tinggal tadi sama kita tambahkan di sini 2 titik. Kemudian di sini juga sama 2 titik 2. 2.2. Oke, kemudian di sini 2.2. Oke. Jalankan lagi ya. Misalnya kita masukkan kita bisa masukkan nilai biner. Misalnya di sini saya masukkan 0 O 345 6 lah contoh. Coba saya enter ya. Tuh. Error kah? Oh, error. Ternyata nilainya tidak bisa. Nah, ini base 10. Nah, jadi ini variabel tampungnya di sini ini untuk base 10. Jadi untuk desimal. Bagaimana kalau inputnya ini adalah heksa? Nah, saya stop dulu ya. Oke. Biar dia menjadi oktal ya, input angka basis oktal. Nah, oktal kan basisnya 8 ya. Kita coba begini set. Oke, bisa nggak? 0 O 235. Tuh. Nah, dapat nih. Oktal ya. Jadi kalau inputnya ini, input maunya base berapa? Kalau tadi tidak ada penambahan di sini 08, berarti dia base-nya 10 atau desimal. Ya. Jadi input oktal 235 itu ketika dikonversi ke biner ya. Ini 1001010. Ini oktalnya tadi yang diinput. Kemudian ini untuk heksalnya 9D. Untuk angka konversinya, angka konversinya 157. Nah, ini harusnya hasil konversi input angka ini. Input angkanya disesuaikan. Oke, kalau misalnya saya mau input ke desimal. Nah, ini saya ganti 2. Ini basis apa namanya? Bukan desimal. 2 itu biner. Nah, biner. Saya input ya. Oke, saya jalankan. Nah, perlu diingat kalau untuk biner berarti 0B. Dan angkanya nggak boleh lebih dari 01 ya, misalnya 0110 atau dikit aja lah 1 ya, 4 digit ya. Contoh ini 4 digit, bisa 5 digit dan 4 bit, 8 bit, 16 bit boleh terserah. Nah, enter. Nah, ternyata 0111 itu ketika dikonversi ya, dikonversi ke heksa, ke oktal, ke desimal itu nilainya adalah sama 7. Nah, ini kalau dituliskan di dalam biner 111. Bagaimana contohnya kalau kita ganti menjadi 16 ya, ke basis heksadesimal. Ya,
heksadesimal. Jalankan. Berarti 0x ya. Misalnya AD. Ya, AD berapa ya? Ya, AD. Saya enter. Oh, AD itu kalau dikonversi ke biner 10101101. Kalau ke oktal 255. Tuh, 255 ya. Kalau ke heksanya ini tadi AD heksa. Kalau ke desimal 173. Oke. Jadi kalau di sini dihilangkan base-nya atau bisa base 10 ya. Base 10 berarti desimal. Ini saya contohkan. Kalau misalnya dikasih AD mau nggak? Base 10. Error ya kan? Maka harus sama. Nah, berarti 19 misalnya. Nah, maka hasilnya ini kalau di biner 10011 kemudian oktalnya 23, heksanya 13, desimalnya 19. Oke. Itu ya untuk bagaimana proses input user ya menggunakan base 10 ya desimal, kemudian base ini desimal 10, base biner itu 2, oktal 8, kemudian untuk heksadesimal 16. Oke, itu penjelasan dari saya. Kemudian masuk ke tugas. Nah, ini tugasnya mandiri ya. Nanti dikerjakan, diupload di MyBase ya. Tugasnya sangat mudah. Yang pertama, silakan lakukan percobaan konversi bilangan yang tadi yang sudah saya berikan. Contohnya bisa dimainkan, ditambahkan dengan nilai-nilai yang lain ya. Boleh menggunakan aplikasi yang sudah terinstall di komputer kalian, bisa menggunakan Jupyter Notebook, kemudian bisa menggunakan VS Code, yang jelas Python-nya bisa jalan. Atau langsung di Google Colabs ya. Jadi kalau saya ini langsung menggunakan Google Colabs ya. Nah, ketika menggunakan Google Colabs nanti tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua buat ini kode. Buat kode program menggunakan Python untuk konversi nilai yang diinput oleh user dan hasilnya disimpan pada array 2 dimensi ya. Kemudian tampilkan hasil tampung konversinya ya, tampung konversi dalam bentuk tabel atau matriks. Jadi inputkan ya, buat inputan, buat input ya, form input kayak tadi nanti bisa tersimpan di dalam array. Kemudian setelah simpan di array menggunakan array 2 dimensi ya, tampilkan dalam bentuk tabel. Kemarin kan sudah ada contohnya. Kemudian tugas yang ketiga nih input ya. Ini hasilnya. Hasilnya ya, buat kode program menggunakan Python dengan inputan dari user yang hasil outputnya dalam bentuk tabel di bawah ini. Jadi nanti buat matriksnya ada biner, desimal, oktal, heksa. Nah, ini nilainya nanti ini 0011, 101, ini 0011, 0111, kemudian ini 11 dan seterusnya. Nah, untuk inputnya ya, untuk inputnya adalah dalam base desimal. Atau terserah, bisa base desimal, bisa biner, atau oktal, heksa. Jadi kalau misalnya base-nya desimal, nanti yang sebagai inputnya ini 3, 13, 55, 2, 3, 7.
Tapi kalau misalnya biner, yang di-input ini. Nanti hasilnya bentuk tabel seperti ini. Oke ya, itu tugas dari saya. Penjelasan hari ini cukup. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Nanti yang menggunakan Google Colabs bisa langsung pilih sebelah kanan, share. Ya, share. Ya. Kemudian ditentukan ya. Jangan lupa, nah di sini share-nya itu untuk, nah ini kalau saya menggunakan alamat email BSI ACID, maka ini change. Ya. Saya change untuk siapa aja ya, bukan hanya ini, anyone ya, anyone. Jadi siapa aja yang bisa lihat link ini, kemudian di sini jangan hanya view, tapi editor ya, editor, kemudian copy linknya ya, masukkan di MyBase sehingga saya bisa cek, bisa buka, tidak seperti kemarin ada yang sudah kirim, ada yang tidak bisa dibuka gitu kan tugasnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat ya, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain atau ke kelas yang lain, dan juga tidak lupa untuk dikasih jempolnya ya. Terima kasih.